tumun nisa apabala kena ajalahunna apala tak duluhun. Ketika kau sudah menolak kepada istri, pada perempuan, dan perempuannya sudah mencapai iddah, berarti sudah habis iddahnya. Orang tua tidak diperbolehkan mencegah kepada wanita untuk kembali lagi pernikahannya, membangun pernikahannya. Tidak hanya ini saja, bahkan wanita minta dikawinkan oleh orang tua, tidak mau wong tua niku haram. Niki jenenge abdul wala ta'duluhunna. Kalau abdulnya itu sudah sampai 3 kali, hukumnya fasik. Kalau fasik, maka wilayahnya pindah datang abad pada wali yang setelahnya. Tapi kalau abdulnya itu tidak sampai 3 kali, masih 1 atau 2 belum fasik. Cuman kalau terbukti abdul, maka walinya itu pindah dari wali nasab menjadi wali hakim. Cuman kalau di Indonesia dibatasi, bisa semacam tadi, yakni pindah kepada hakim dengan catatan walinya abdul, wali tidak mau, ada pembuktian keabdulannya, dan wanita sudah berusia 22 tahun. Ini lah undang-undang dan negara. Karena orang sudah 22 ini sudah membutuhkan cara gampangan wong luwe. Wong luwe ini jangan sampai dicegah untuk makan, malah ndak karu-karuan ya. Nanti menjadi fasad. Kedua, orang yang sudah 22 ini pikirannya sudah agak matang. Wis mateng. Malah justru kalau perkawinan di dalam usia menurut agama niku bagus-bagusi wong wadon. Usia itu bainal isrin wa salasin, antara 20 dan sampai 30. Niku api-api wong wedok. Lah lek wong lanang niku baina salasin wal arba'in, antara 30 sampai 40. Nah, niku lek sakse niku wis tuwek kan. Nah, kalau sebelum 30 ini belum dewasa wong lanang. Karena Sayyidina Ali jawabkan yantahitul abdi bisnaini wa isrina sanah. Tinggi seseorang, perkembangan badan seseorang itu menjadi katok, menjadi paripurna, menjadi notok. Notok ketika sudah berusia 22. Wayantahi akluhu bisamanin wa isna sanah. Kedewasaan seseorang kalau sudah mencapai 28. Makanya diaturkan oleh Sayyidina Ali, fala yambaghi ayakuna da'iyan ilallah man qala aqlu. Orang yang akalnya masih belum notok, belum sempurna, tidak usah dakwah dulu kepada Allah. Tidak usah dulu. Saya ini cilik-cilik jadi mubalik, hanya belajar ngomong ngoten tok. Kenapa? Dia anak mafsadah tahu aksar maslahati. Mafsadahnya lebih banyak daripada maslahahnya. Ini kalau sebelum 28. Kenapa? Orang itu kalau sebelum 28 antara emosional dengan rasional ini masih kuat emosional. Jadi akal dengan nafsu ini lebih banyak nafsunya. Makanya orang itu kalau sebelum 28 cara rabi ini gampang. Loh kenapa kok gampang? Karena dia tidak begitu mempermasalahkan banyak pertimbangan. Pokok yang penting awake seneng cocok ayu yo wis niku to ane. Tapi kalau sudah 28 ini sulit. Loh sulit itu bukan berarti tidak ada mudah, karena
terlalu banyak pertimbangan, Jan. Matematik tidak hanya rupa itu enggak, tapi pertimbangannya beraneka ragam macam dari sisi ini, dari sisi ini. Ini gue wis 28. Makanya kalau enggak dang-dang dari 28 sampai 30 terus enggak dang-dang ini, kalau sudah lebih 40 ini sudah mulai cegek. Cegek niku yo apa ya? Cegek. Alas-alasan. Males nih orang itu ketika sudah 40 itu sudah sempurna, usianya sudah sempurna. Nah, terus cara puasa Ramadan itu sudah 15. Kalau 15 nah, itu tidak mikir sudah dapat berapa tapi tinggal berapa ini lagi. Ayo, tinggal berapa. Tapi kalau puasa Ramadan si awalnya kan berapa hari yo. Masih berapa hari. Tapi kalau sudah 15 tinggal berapa hari ya, tinggal berapa hari itu belakangnya. Usia ingatan. Kalau sudah 40 tinggal berapa hari lagi. Saya gitu tuh tidak unik. Nah, ini ora kepingin aneh, ora kepingin tuwek aneh kali. Tinggal berapa wedi ndang tuwek. Tapi kalau masih pagi, masih cilik, kepingin ndang dewasa. Kepingin ndang gede. Iku tok, tapi lek wis gede iku mbah lek tuwek 40 aras-arasan kaya iso kepingin dadi nemeh kok jelek. Niku aku ngoten. Makanya wa idza talaqtum nisaa fa balagna ajalahunna fala taqtuluhunna. Iki ngitopi pada wali, haram bagi wali mencegah kepada wanita untuk mencegah menikahkan wanita ketika wanita sudah minta. Mergo enak wedok wis wani njaluk padahal wedok niku isinan. Ketika sudah berani minta ini berarti sudah betul-betul membutuhkan. Makanya bagi orang tua haram mencegah kecuali orang tua mempunyai seorang laki-laki yang kufuk seperti hanya kufuknya wanita atau lebih kufuk daripada kufuknya wanita. Istilahnya kufuk niku lek bahasa saiki level, duit ana level ngoten lho. Tidak hanya sekedar delok ganteng enggak, tapi imbang dalam sisi nasab, dalam sisi agama, 8 hal di dalam 6 hal dalam masalahnya. Terus kemerdekaan, terus pekerjaan, pada imbang. Pun jangan dicegah, berarti ini hukum yang mencegah itu haram. Lah haram itu kalau ternyata kalau sudah sampai 3 kali, niku menjadi fasik. Karena menjadi fasik, kalau sudah 3 kali, niku walinya tidak pindah kepada hakim, balik pindah kepada abad. Berarti kalau ayahnya tidak mau, boleh saudaranya akhun. Karena dari ab itu pindahnya nanti akhun. Boleh mengawinkan. Kalau tidak ada akhun, ibnu akh dan sebagainya. Kalau tidak ada akhun, baru jad. Jadul jad dari jad. Baru kalau tidak ada jad, ini ku am dan ibnu am. Tapi kalau memang dia masih 1 kali atau 2 kali di dalam mencegahnya, abdolnya belum sampai fasik, cuma menghalangi pindahnya ke hakim. Kaidahnya, kapan-kapan wali ta'adzur untuk menikahkan, padahal ahli untuk menikahkan, tapi sulit untuk menikahkan karena nggak mau. Ya mbuh wis kadang-kadang enak sing pancen apa itu namanya bekengkeng angel ditotong guys. Angel wis pokoke jaluk ya angel. Utawa krana musuhe besane
calon besane niku musuhe dhek terus saingane dia mau wekel. Wis pokoke masalah pola. Kedua, karena di penjara sehingga sulit untuk menjadi wali. Ketiga, karena jauh, maka ini akan menjadi pindah ke hakim. Kalau di dalam kitab-kitab ukuran jauh itu masafatul qasri. Kalau saya pribadi untuk mengkontekstualisasikan ini, itu khusus zaman biyen. Kalau zaman sekarang nggak cukup masafatul qasri, sudah harus di lain pulau. Jika berada sulit, karena memang tidak ada masafatul qasri. Masafatul qasri itu isinya para mustahidin. Kalau zaman dulu memang masafatul qasri itu sudah sulit, kata berjalan kaki harus berapa 2 hari loh. Harus 2 hari. Atau 1 hari 1 malam. Tapi sekarang enggak. Masafatul qasri 1 jam. Malah kalau mau ngebel sampai 1 menit gitu. Makanya nggak bisa sekarang itu di gampang-gampang dilarikan masafatul qasri terus minta dinikahkan. Istilahnya jadi ini kawin lari. Nah, jangan mudah-mudah gampang menikahkan dengan karena kawin lari. Nah, terus masafatul qasri tanpa melalui pemerintah. Kenapa? Sah menurut syariat. Tapi masafatul qasri sekarang sahnya masih meragukan ya. Nah, kalau dalam kitab secara nas oleh menjadi masafatul qasri memang, tapi itu kalau kita kaji dalam usul fikihnya dalam aslinya, karena masafatul qasri itu masyarakat zaman dulu. Kalau sekarang kan sudah tarik masafatul qasri itu gampang sebenarnya. Nah, ngomong baca motor ada kata-kata mesti teko kok sana. Nah, kalau sekarang dan apalagi zaman dulu ini harus wong wedok kan lho. Sudah, terus sekarang orang perempuan waduh kabeh udah lunga masafatul qasri dengan wong wedok bareng ya wat-wat. Karena memang ada kendaraan ya gampang, Pak bis gampang ya. Ini makanya perlu ditinjau kembali. Nah, tapi kalau kita menghukumi seperti yang semacam ini masih banyak kontra. Pro dan kontranya di kalangan para kiai-kiai pemana kiai desa yang masih megangi seperti kitab itu sakral. Nah, sulit diluk di mboten keterangan kaya ngoten. Nah, kita sebenarnya ya harus kita pertimbangkan alasan dirumuskan itu bagaimana dan harus kita lihat dalam Quran dan hadisnya itu bagaimana. Tidak langsung kitab yang ada itu sakral, perlu dikaji karena memang zamannya berbeda. Tapi untuk mengkaji yang semacam ini tidak gampang. Artinya sudahlah banyak yang nggak setuju kiai desa-desa sekarang bangga nggak kalem keterangan ini tapi ya ini di sini. Ini takbir buta gitu dengan ini. Nah, makanya saya garis lihat kitab ini bangga masafatul qasri, tapi saya nggak berani dalam masalah masafatul qasri sekarang ini karena teksnya sudah berbeda, kondisinya sudah berbeda, zamannya sudah berbeda. Ya terserah ini pribadi saya. Nah, lha wong megelem ya sebene macane kitabe yang niku mboten mawon pun tapi pindahnya ke hakim. Lalu ketika pindah hakim ini dia menjadi masalah. Ketika pindah ke hakim tidak boleh pindah kepada muhakam selama ada hakim. Pemane muhakam sekarang ini tingkatannya tidak ada yang mustahil. Fakih aja nggak ada. Pokoknya orang Islam pinter ceramah mudah di muhakam. Perlu tapi syarat nih tuan ini. Nggak bisa. Jika tidak ada hakim itu boleh hakam yang mustahil.
atau faqih. Faqih itu sekarang sulit dijalankan faqih. Faqih itu orang yang mengetahui hukum sedikit tapi bisa mengembangkan kepada yang lain, itu namanya faqih. Nah, saya kan yesiku ngoten to lho, keterangane yang ngoten iku tidak bisa mengembangkan, itu belum disebut dengan faqih. Lah, selama ada hakim tidak boleh kepada muhakam. Kecuali hakim minta harta dan sebagainya. Tapi kalau sekarang enggak. Bahwa hakim itu tidak boleh minta. Kalau tolak, kalau akad nikahnya itu di kantor malah gratis. Nah, baru manggil itu bayar. Nanti kantor gratis ini. Ini undang-undang ini mulai Pak Jokowi ini kok mriku ngoten niku. Nah, untuk mempermudah urusan pernikahan. Walaupun mudah secara administrasi, sulit di dalam cara mendapatkannya istri. Jangan sekali-kali dilarang suaminya kembali kepada dia iza taradau bainahum bil ma'ruf. Kalau memang kedua-duanya itu sama-sama rela, sama-sama ikhlas, sama sepakat, padha ukene ngoten lho, padha ukene monggo. Iza taradau ay al-asrat wa risat bainahum bil ma'ruf. Zalika yu'adzu bih, larangan untuk adol, larangan untuk adol itu adalah merupakan perkara yang dimauidzokan oleh Allah. Maka minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir, untuk orang-orang yang iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Ayat alikum yu'adzul liman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir lama kana kafir zalika mujadul khitab la mahalala min al-irab. Kenapa kok yang dituturi niku makana yu'minu billahi wal yawmil akhir? Sebab di anal teman suni mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa muntabi'u wong kang bisa ngalap manfaat di kalawan tali. Sebab sing iso gelem ngalap manfaat ditutur Al-Qur'an ya mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Maka kita enggak perlu menuturi. Jadi hari ini loh, nuturi wong non Islam dengan Quran hadis. Yang pidato nang wong kafir. Sebagaimana Quran mengatakan, dia orang percaya, dia orang percaya Al-Quran. Dia mau Kristen didalili Quran. Nah, dalilnya ya harus yang rasional, misalnya akal, apalah takdilun, apalah tasma'un. Kenapa Quran ini spesialis mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir? Karena yang bisa mengambil manfaat adalah orang yang iman. Berarti orang yang tidak mengambil manfaat Al-Quran, gak mau mengambil pitutur Al-Quran, yo duduk iman atau didudukkan seperti wong ora iman walaupun toh iman. Ini seperti kita ini. Banyak yang tidak percaya orang-orang gelem nuturi juga Al-Quran. Al-Quran ini dakwaken Allah Ta'ala bocorkan masalah rahasia tahajud sampai diaturaken wa minan laili fatahajjat bihi nafilatan lak, terus dibocorno asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Iki kalau memang panjenengan gak gelem ditutur iki, dituturi gak kenek niki, gak ngreken, berarti kan yo gak mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir to. Mengini saya dituturi mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Kenapa? Karena yang ngambil manfaat itu. Kalau kita kok tidak memanfaati belas, berarti ya orang-orang iman. Gak kelebu. Pemane tuh niku kata innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim. Niku jelas. Innama yu'minu bi ayati rabbih innama yu'minu bi ayatillahi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum.
wong niku sing diarani wong iman niku inaman kan bedane les asli to. Wa ma bilau binaman hasar akhir. Bapak yasbiku ingkas contohar. Berarti cara terjemahane angin pasti. Angin pasti hanya betul ya. Innama yu'minu bi ayati rabbihi ayana. Innama yu'minu bi ayati rabbihi. Jadi ayatil lahi dzikra bi akhiru sujata wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sing iman niku adalah idza dzikirallah kharu sujatan. Padha jengking padha sujud. Wajilat qulubuhum. Innama yu'minu bi ayati rabbihi idza ayati la dzikirallahu kharu sujatan idza dzikra bi kharu sujatan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun ora sombong. Niku sing iman. Tata jafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'ah. Tata jafa junubuhum anil madaji. Tata jafa junubuhum anil madaji kakakan turu. Gini ku madaji uhum niku tempat turune iki. Junubuhum lambunge niku tata jafa pisah saka tempat turu, berarti ya tangi. Nah kita turu tok iki ora minum ya hati repi. Ya Allah. Napa tata jafa junuban madaji? Tangi terus yad'una rabbahum. Selalu manggil-manggil kepada Allah dengan Gusti Allah. Khaufa wa tama didasari dengan rasa takut dan harapan di tengah-tengah. Jadi tidak hanya takut saja karena akan jadi Jabariyah, tidak khauf saja karena nanti menjadi Mu'tazilah. Aku tidak tomaan saja seperti Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah niku karena dari amalnya mengatakan orang yang beramal baik ini akan menjadi masuk surga pasti, kalau amal jelek neraka. Mulane orang yang berakidah semacam ini sangat pede dengan amalnya, banggakan dengan amalnya karena positif betul. Lek amal api yang mesti neraka, swarga lek elek ya neraka. Lalu kon jihad orang wis pasti kamu masuk surga, kan? Pasti kan. Akhirnya tekadnya luar biasa. Dan nanti akan ditemukan, akan ketemu kalau bidadari. Wah, akhirnya semangat. Nilai wong Mu'tazilah itu. Karena menganggap bahwa amalnya ini akan tembus kabeh. Gak perlu mikir takdirmu apa, itu orang tak mikir. Tapi kalau Jabariyah selalu takut karena kata wati gelem ngerasakan ngamal sebab apa yang telah diamalkan. Kita itu semuanya sudah ada ketentuannya. Takdir neraka masih ngamali ya bangga neraka. Takdir swarga masih ngamali elek bangga swarga. Jadi gila tuh ya. Ini Jabariyah. Jabariyah itu orang itu semuanya majbur, tidak bisa apa-apa. Nah, kita itu di dalam mengamalkan tasawuf, melakukan akhlak harus di tengah-tengah. Seperti ada di pedang, jangan sampai kita akan nyeleweng mati, kanan mati, kiri mati. Di dalam mengamalkannya kita di dalam tasawuf jangan sampai kejabariyahan yang sehingga kita hanya mengandalkan surga neraka bisa ada ketentuan. Akhirnya gak ngamal. Ada. Tapi juga jangan sampai di tengah-tengah kita akan menjadi malah nek ngoten malah gak gelem ngamal malian, gak gelem ibadah. Itu Jabariyah. Tapi jangan sampai kita
miring ke Qadariyah. Bagaimana miring ke Qadariyah? Ini ku pede dengan amaliyahnya, percaya diri dengan amaliyahnya, iktimad dengan amal. Tapi bagaimana? Kita dalam amaliyah dohir tetap seperti halnya Qadariyah, tapi di dalam hati tetap seperti Jabariyah, takut diterima atau tidak dan seterusnya. Ini bukan karena amal kita, tapi Allah yang menjalankan. Sehingga dengan ini muncullah khaufan wa tama'ah. Kita serasa takut karena semuanya itu di genggaman Allah, di kekuasaannya Allah. Kita tidak bisa apa-apa, tapi tama'an, dengan janji-janji Allah kita akan bisa diterima, bisa mendapatkan pengampunan. Sehingga ada harapan. Lho niki lho sing jabaraken iki sing angel niki. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wis. Dadi mulane sing iso menerima pitutur berarti hanya orang iman. Kalau gitu kuncinya kita adalah iman dulu. Iman dhisik. Nek gak iman gak bisa. Iman. Makanya terlaksananya Pancasila itu hanya sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita sudah melakukan ketuhanan yang Maha Esa, maka sila yang kedua, apa yang kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita akan bisa memanusiakan manusia. Kita akan bisa beradil. Kita bisa beradab dengan mereka-mereka karena kita ingat dengan ketuhanan yang Maha Esa. Sebab apa yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban dan diketahui oleh Allah. Bagi orang yang tidak ada ketuhanan yang Maha Esa, gak percaya dengan adanya akhirat, gak akan memanusiakan manusia. Yang penting Maha Esa enak, sukses dan seterusnya. Saiki penak karena gak mikir ada akhirat, gak akan ada siksaan, gak ada pertanggungjawaban. Sehingga ketika kita sudah bisa melaksanakan yang kedua, kemanusiaan yang adil, siapa saja dan beradab, bahkan kita akan mewujudkan persatuan Indonesia. Kalau tidak berlaku adil dan tidak bisa memanusiakan manusia, tetap tidak akan bersatu. Nah, omane sing urusan agama gak bisa bersatu. Tapi kita harus memanusiakan manusia. Ini akan bersatu, persatuan Indonesia. Kalau sudah bersatu harus sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam perwakilan, permusyawaratan perwakilan akan mengikuti pimpinan. Akan bisa musyawarah. Lek gak bersatu musyawarah ya ora iso. Semua sing ora bersyawarah kan gak bersatu kok segejer musyawarah gak bisa. Gak bisa dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan, gak bisa. Baru kalau sudah bisa melaksanakan sila keempat, wis iso musyawarah, baru keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Tapi kuncinya pandangan pertama tadi. Kalau tidak takut kepada Allah, tidak takut kepada Tuhan, gak akan selesai, gak akan bisa kita bersatu, tidak akan pernah kita memanusiakan manusia. Bisa nilai begini nggih Tuhan. Mboten. Wis. Dzalika azka lakum, dzalika uta mengkono ninggalno adol. Iku bagus lah kamu. Berarti jok mokong wong tuwa. Wong tuwa niku aja mokong niku artine ya gak wis moh terus. Kalau kamu ninggalno mokong berarti lentur nang anak. Wong sing nglakoni kuwi enak, anak yang mendapatkan keenakan dan seterusnya itu ya anak. Kita jangan terlalu mencegah. Ya wis lek pancen karep ngono ya wis rasakno dhewe sing ngono ae ta. Gak usah memaksakan. Asal antakrau syai'an fa
khairul lakum, barangkali yang kamu tidak suka itu lebih baik. Iku azka lakum wa athhar, dan bisa membersihkan kepada kamu, walakum, dan kepada mereka-mereka. Lama yaksha ala zawjaini min arifati bisyabil alaqa bainahuma, ketika terjadi raibah, terjadi keraguan atau kecurigaan disebabkan hubungan di antara keduanya. Berarti ketika lanang karo sing wedok niku wis sepakat mengendaki baik, sekalipun walinya itu ada raibah, ada keraguan, ada kemamangan, ada kecurigaan, tidak usah hal itu menjadi penghalang untuk menikahkan. Masih bapak ini kusik curiga, masih bapak ini kusik mamang, kalau ternyata anaknya ini sudah sepakat untuk kembali lagi, biarkan saja, laksanakan, jangan ditolak. Karena kedua-duanya sudah mengalami, beda lesik perawan, menaribah, itu tuhmah itu itu napa namine kecurigaan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kalau kita sudah tahu semacam ini, waduh ini jangan pun. Kalau kita melihat semacam ini, dalil ini jangan mengekang pada atau mencegah pada pemikiran kita. Sudahlah, ngerti maslahat Gusti Allah duduk kamu. Wallahu ya'lamu, yang tahu maslahat dan tidaknya sesuatu itu Gusti Allah. Wa antum la ta'lamun, kamu itu enggak ngerti. Maka manutlah perintah Allah. Apa yang diperintahkan Allah, sekalipun menurut kamu tidak rasional, ya sudah, lakonono. Karena apa? Kamu ya Allah yang tahu, kamu tidak tahu. Makanya dari sini menurut Imam Ghazali, apabila ada orang menganggap maslahat tapi tanpa tendensi daripada dalil syariat, bahwa batilun al-maslahatu idza lam tustanad ila dalilin syar'iyyin fa huwa batilun. Kemaslahatan kalau tidak didukung dengan dalil syariat batal. Gak bisa kita menganggap ini hanya maslahah tidak ada, tanpa dalil tidak ada. Sehingga ketika di situ kau menganggap maslahah tapi ada bertentangan dengan dalil syariat, tetap nggak bisa. Itu namanya maslahah mulgha. Contohnya ada sebagian ulama Malikiyah memberi hukum ketika ada seorang raja melakukan wati di bulan Ramadan, disuruh puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, kemudian ditanya kiainya itu, kenapa kok di situ disuruh berpuasa 2 bulan berturut-turut, padahal kan kewajibannya bukan berpuasa, tapi kewajibannya itu idku rokobatin. Idku rokobah. Kalau tidak mampu idku rokobatin, berarti wasyamu syahrani mutatabi'an. Kalau tidak bisa syamu syahrani mutatabi'an, baru it'amu sittina miskinan. Jawabnya, kalau itu raja, saya suruh merdekakan kentengen karena hartanya banyak. Kon merdekakno wonge gampang, budaya akeh pisan terus duitnya akeh. Tapi kalau puasa jelas dia kapok. Karena seorang raja disuruh puasa berat, makanan banyak kok. Nah, ini berdasarkan maslahah. Mergo sing paling maslahah bagi raja niki yo poso, oleh pun sedekah penak. Tapi tidak ada dasar dari syariat. Syariatnya itu adalah takhliru raqabatin mukminatin. Kalau tidak fasya musyahraini mutatabi'an,
Kalau tidak, karena asli itu amusid dinamis kinan. Ini kenapa kok seperti ini? Jawabnya wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang ngerti itu maslahah dan tidaknya kamu tidak ngerti. Kita dirasakan gini, waduh, sulit. Jadi kita harus yakin apa yang telah dirumuskan dalam agama Islam itu maslahah. Apa sih dirumuskan di Islam itu maslahah. Orang usah kita ngengkel, oh semestinya gak gini, gak usah. Loh, nah kalau gitu kenapa saya tadi mengatakan yang baik sekarang itu untuk perjalanan dua masa Fathul Qasri tidak bisa menikahkan. Ini beda karena ini tidak ada dalil syariat langsung masa Fathul Qasri itu tidak ada. Hanya para ta'dhuluhunna, dan ketika ada masyarakat ta'adzur baru boleh, itu saja. Nah, sedangkan ta'adzur waktu dulu dua masa Fathul Qasri, kalau sekarang tidak ada ketegasan dua masa Fathul Qasri berdasarkan nas, itu tidak ada. Makanya harus kita kembalikan apa dasar yang ada nasnya dengan tidak ada nasnya, karena itulah beberapa hukum yang dirumuskan dalam kitab fikih. Perlu kita kaji mana hukum-hukum yang dirumuskan berdasarkan ijtihad dengan mana hukum yang berdasarkan dalil nas. Itu harus perlu kita ketahui. Seperti hanya balik itu tidak ada dasar nas. Sampai balik itu berapa? Hanya Al-Quran yang mengatakan fa'in anastum rusdan fatfa'u ilaihim amwalahum. Sebelum itu apa itu namanya fatul yatama hatta idza balagun nikah. Balagun nikah berapa? Enggak ada ketegasan. Nah, ada seperti Ibnu Umar ketika waktu usia 14 tahun tidak boleh, izin perang tidak boleh, ketika 15 tahun diperbolehkan. Loh, tapi kan Nabi tidak mengatakan, tidak bertanya kamu usia berapa, enggak. Nah, bukan berarti aku video kalau menurut Imam Syafi'i itu menunjukkan bahwa 15 tahun sudah balik. Tapi kan nggak pernah kan Nabi menanyakan karena kamu sudah 15 tahun maka boleh denda. Nah, jadi ketika waktu perang Badar 14 tahun belum diterima, tapi perang Uhud sudah diterima karena sudah 15 tahun. Nah ini tidak berarti menunjukkan bahwa kalau 15 tahun itu balik, ya perlu dipertimbangkan dulu. Orang-orang yang selainnya orang Mekah, orang Arab kodong enggak dengan Ibnu Umar. Nah, akalnya sama apa enggak? Makanya Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah mengatakan usia balik itu 19 tahun atau 18 tahun. Kalau Imam Malik 17 tahun atau 16 tahun, Imam Syafi'i 15 tahun. Sekarang yang dipakai di Indonesia usia balik itu 19 tahun. Dulu 17, sekarang 19. Nah ini bukan berarti ini bertentangan dengan syariat. Jangan kita sulit membedakan kapodok harus fikih kita fikih Syafi'i. Tapi kalau tidak sama dengan fikihnya Syafi'i bukan berarti bertentangan dengan syariat. Ini harus kita bedakan. Kita lagi niki lek wonten sing tanggetaken. Nggih. Saipun wali napa ngesrahne dhateng wakil ngijabi. Niku menawi tebih kami lain pulau niku napa cekap kalian omongan kalian HP. Cukup. Surat mon cukup. Tapi dalam seragam. Nah, pakai telepon, pakai HP, pakai ceker apa karena sing penting niku waline ngidini. Nah, lah ini bisa diketahui lah. Cuman untuk secara kenegaraan itu harus ada surat, terus ada di atas materai. Masalahnya apa? Itu kita benarkan apa yang dengan negara. Dulu ini juga nggak ada sebelum undang-undang selatan itu nggak ada karena memang telepon itu barusan saja. Nah, ini pernah terjadi wonten Malang. Nah, bapak ini ku taukil dengan menggunakan telepon. Nah, jelas kan. Kemudian setelah dia dinikahkan beberapa bulan,
orang tuanya datang menuntut, nggak merasa untuk mewakilkan. Ternyata ditelisiki sing makilaken iki sinten tukang becak. Nah, dibayari karo sing wedok mergo wis kadung til padha irenge, sir padha senengi. Wis ora kena dianu akhirnya mengaku orang tuanya sudah mengizinkan dengan pakai telepon. Nah, sebelumnya mendoktrin tukang becak dikandani lek iki jenenge iki kan ya kau percaya. Nah, setelahnya percaya akhirnya bukan layak dituntut. Akhirnya malah jadi undang-undangnya malah diganti harus ada pernyataan. Nah, itu secara formal. Jadi semacam itu, undang-undang itu semuanya berlaku setelah ada pelanggaran. Setelah pelanggaran malah jadi angel macam itu benar. Nah, dengerin tadi nih, secara agama ini usah, tapi secara administrasi, karena bisa terjadi penipuan dan foto nggak bisa. Video call. Kemudian sakit karena video call itu ada bisa dimasuki fotonya orang lain. Jadi bisa dibuat. Foto ini wong liya sing sakit. Saiki nomor HP niku mau nomornya saja sampean sing digawe WA nomor piro terus tapi sing didaftar nomor iki kan nggih kena to ya. Terus sing digawe sing ketok digambar-gambare niku ternyata gambare sinten sing sampean anu kiai ini to kan kenging to ya. Boten mriku lho, ora iso dipakai. Masya Allah, pemane sak niki. Aduh, kena di. Nggih, sambut. Al-Fatihah.